Shalom adik-adik semuanya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya melimpah bagi kita semua. Nah, mari adik-adik semuanya, kita tinggalkan sejenak pekerjaan kita atau tugas-tugas kita. Mari sekarang saatnya kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah langit dan bumi memuji Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama dengan kakak-kakak di tempat ini kita bernyanyi bersama-sama. Raja di atas raja, oh oh oh, yeah yeah yeah, oh 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 oh, na 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 na, na 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 na. Come on everybody say, na 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 na, na 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 na. Semua orang pegang tangan saya na 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 na. Oh oh oh.
adik-adik semuanya, kita akan bersatu di dalam doa untuk mengawali ibadah kita. Dan yang akan berdoa nanti teman adik-adik semua, yaitu adik Kathleen. Adik Kathleen dipersilahkan. Tuhan, kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baiklah adik-adik semuanya, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kita dipanggil Tuhan bukan hanya sebagai pendengar saja, namun sebagai pelaku-pelaku firman, yaitu menjadi pelayan Kristus atau pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi kita akan bersuka cita dengan mengangkat satu pujian, pekerja Kristus yang mulia. Let's go! Haleluya! Pekerja Kristus yang mulia. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia Raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai oleh Dia. Shalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi, pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia Raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai oleh Dia. Shalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Baiklah adik-adik sekalian, kita tadi sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, sudah bersuka cita, sudah menari bagi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengarkan menjadikan kita mengasihi diri sendiri dan mengasihi orang lain. Mari adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan satu pujian terlebih dahulu. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mari Kak. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Amin. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Bagaimana aku harus mengatakannya,
kasih Tuhan, ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Oke, mari adik-adik semuanya kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan yang akan membawakan kita di dalam doa yaitu Tante Yuni. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah memuji dan mengagungkan nama-Mu. Kiranya setiap pujian kami ini boleh menjadi pujian yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang mendengarkan, supaya mereka diberi akal budi pengertian untuk mereka boleh mengerti firman-Mu dan mereka boleh melakukannya dalam kehidupan mereka. Berkati juga guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya setiap perkataan yang disampaikan adalah benar-benar firman kebenaran yang berasal dari Engkau saja, yang akan mengubahkan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, waktu yang tersisa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, wah kita berjumpa kembali ya dalam ibadah sekolah minggu kita hari ini. Nah kakak berkesempatan kembali nih untuk membagikan cerita firman Tuhan. Kakak hari ini akan membahas tentang Allah memanggil Elia. Cerita ini dikutip dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Nah adik-adik, siapa sih Elia ini? Elia ini adalah seorang nabi di kerajaan Israel Utara pada zaman pemerintahan Raja Ahab, Ahazia, dan Yoram. Dan ia berasal dari Tisbe Gilead adik-adik ya. Kemudian apa sih tugas Nabi Elia ini? Tugas Nabi Elia ialah berjuang agar bangsa Israel dan Raja Ahab mau menyembah Tuhan dan tidak lagi menyembah kepada Dewa Baal. Dewa Baal ini dibawa oleh Ratu Isabel, dan Isabel ini ialah istri dari Raja Ahab adik-adik ya. Dewa Baal, siapa sih Dewa Baal ini? Baal ini adalah dewa pangan dan sejenisnya, dan ia tidak dapat menunjukkan kuasa apapun, dan ia hanya sebatas patung saja adik-adik. Berbeda dengan Nabi Elia. Nabi Elia ini adalah nabi utusan Allah yang sanggup mengadakan banyak mukjizat ya. Kemudian untuk apa sih dia membuat mukjizat? Yang pertama, agar orang dapat percaya atau semakin percaya adik-adik. Ada seorang yang awalnya tidak percaya, namun setelah mendapatkan mukjizat ia menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada adik-adik. Mungkin ada juga orang yang awalnya sudah percaya, namun setelah mendapatkan mukjizat dia semakin percaya adik-adik ya. Yang kedua, untuk menolong orang. Mungkin orang itu sudah sakit lama, dia tidak dapat berjalan, dia tidak dapat melihat, namun setelah mendapatkan mukjizat dari Tuhan, ia dapat berjalan, ia dapat berlari, bahkan dia dapat melihat adik-adik ya. Nah sekarang kakak akan memberikan contoh lewat cerita firman Tuhan, yaitu Allah menolong janda Sarfat melalui Nabi Elia. Yuk kita lihat ceritanya yuk.
Nah, ini adalah Nabi Elia, adik-adik. Ia melakukan seperti firman Tuhan. Dia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, adik-adik, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, sesudah itu, dia bersiap lalu pergi ke Sarfat, adik-adik. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Nabi Elia itu berkata, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, adik-adik. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia, adik-adik. Maka perempuan itu dan dia serta anaknya mendapatkan makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan itu jatuh sakit, adik-adik, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya. Lalu perempuan itu berkata kepada Elia, Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Lalu Elia mengambilnya dan membawanya naik ke atas dan membaringkannya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia membawa anak itu dan memberikan kepada ibunya. "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar.
Nah, adik-adik, bagaimana nih ceritanya? Adik-adik mengerti kan? Nabi Elia ini menjalankan firman Tuhan yang dimana dia pergi ke Sarfat dan menemui seorang ibu yang hanya memiliki roti untuk satu orang saja. Dan itu juga buat makan ibu dan anaknya. Tetapi Nabi Elia ini berkata, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Nah, kemudian apakah ibu itu percaya? Ya, ibu itu percaya dan dia membuatkan roti untuk Elia. Kemudian, mujizat yang kedua, Nabi Elia ini berdoa memohon kepada Tuhan agar mengembalikan nyawa anak itu. Nah, adik-adik, terbukti kan ya bahwa Nabi Elia bisa membuat mujizat. Nah, itu adalah cerita firman Tuhan yang kakak bagikan kepada kalian hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi kekuatan bagi kita semua. Yuk, kita tutup dalam doa ya. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami dapat belajar tentang Allah memanggil Nabi Elia. Dan kami juga mengerti akan Nabi Baal yang hanya sekedar patung dan tidak dapat mengadakan mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus atas segalanya. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa. Kita hitung sama-sama ya. Hitungan yang ketiga, kita mulai permainan pagi hari ini. Mulai ya. 1, 2, 3, go. Yesus
semangat juga ya. Sudah menangis.